Hai, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar sambil menyusuri salah satu ruas jalan yang ada di Yogyakarta. Tak seperti namanya, jalan lingkar yang mengelilingi kota Jogja atau yang dulu dikenal dengan istilah ring road, sebetulnya lebih condong membentuk bangun persegi ketimbang lingkaran, dengan keempat ruas jalan yang membentuk sisi-sisinya. For your information, mulai tahun 2017, nama ring road sudah tidak dipakai lagi, tapi diubah menjadi nama kerajaan dan nama pahlawan. Mulai dari Siliwangi, Pajajaran, Majapahit, Brawijaya, Ahmad Yani, hingga Profesor Dr. Wiryono Projodikoro. Jadi kalau ada yang masih menyebut pakai istilah ring road, ya move on dulu lah. Terus kita mau belajar apaan sih? Biar nggak bertanya-tanya, yuk kita langsung saja. Cus! Saat kalian melewati jalanan X ring road, perjalanan kalian akan dipisahkan oleh yang namanya separator. Tergantung kendaraan apa yang kalian pakai. Tapi walaupun dipisahkan, jangan sampai baper loh ya. Ini cuma buat keselamatan kalian saja. Kalau kalian naik sepeda atau motor, ya lewatnya jalur lambat. Tapi kalau kalian naiknya mobil atau kendaraan beroda 4 atau lebih, ya lewatnya jalur yang cepat. Kembali ke separator. Kalau kalian amati, separator yang memisahkan jalur lambat dan jalur cepat tersebut kelihatan bersegmen-segmen yang ditandai dengan warna hitam dan putih. Segmen-segmen itu disusun berjejer, memanjang, seolah-olah separator itu merupakan satu kesatuan. Nah, dalam matematika kita mengenal ada istilah garis. Nggak jauh beda dengan separator tadi. Jika separator terdiri dari segmen-segmen beton, maka garis terdiri dari titik-titik atau noktah-noktah yang berjejer memanjang. Atau secara matematis, yang dimaksud dengan garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan, serta memanjang ke dua arah. Ribet amat sih. Simpelnya gini deh. Garis adalah deretan titik-titik yang saling berhimpit, macam naik angkot gitulah. Nah, terkait dengan garis nih, ternyata ada istilah-istilah yang perlu kalian tahu. Apa saja itu? Yang pertama adalah sinar garis. Di mana-mana yang namanya sinar pasti dipancarkan dari suatu sumber, baik itu lampu maupun sinar matahari. Sama dengan sinar garis. Sinar garis adalah garis yang berpangkal pada suatu titik dan ujung lainnya dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Bayangkan sebuah kren yang sedang memanjangkan lengan krennya. Lalu yang kedua, ada yang namanya segmen garis, yang merupakan bagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik akhir. Segmen garis ini tidak bisa diperpanjang lagi. Ibarat kata sebuah tongkat pramuka. Mau kalian pendek, sedang, atau tinggi, tongkatnya ya gitu-gitu aja. Yang ketiga adalah garis vertikal. Garis vertikal artinya posisi garis tersebut tegak berdiri sesuai pandangan mata kita. Garis vertikal ini diumpamakan seperti tiang bendera. Jadi kangen ya? Kapan ya terakhir upacara? Kemudian yang keempat, yang biasanya jadi partner dari garis vertikal, yakni garis horizontal. Garis horizontal adalah garis yang mendatar sesuai dengan pandangan mata kita. Bayangkan sebuah portal yang ada di pintu-pintu masuk kampung
atau di pintu masuk perumahan. Setiap orang pasti saling berhubungan, entah itu teman, sahabat, saudara, bahkan orang lain sekalipun. Begitu juga dengan garis. Antara garis satu dengan yang lainnya punya hubungan dengan istilah masing-masing. Yang pertama yakni dua buah garis kembar yang berdampingan. Dua buah garis ini punya istilah yang disebut dengan garis sejajar. Dalam matematika, yang dimaksud dengan garis sejajar adalah dua buah garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu dengan yang lainnya. Contoh yang paling jelas adalah saat kalian lihat rel kereta api, jeruji pada kandang burung, marka jalan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang dinamakan garis berpotongan. Seperti seorang chef yang sedang memotong sayuran, posisi pisau dan sayur saling menyilang. Garis berpotongan dalam matematika adalah dua buah garis yang terletak pada satu bidang datar, di mana berpotongan di salah satu titik. Contoh yang bisa kalian lihat adalah persimpangan jalan, nat pada keramik, lalu jeruji jendela minimalis. Ada lagi yang ketiga, yakni garis bersilangan. Apa bedanya dengan garis berpotongan? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Kalau garis berpotongan itu terletak pada bidang datar yang sama, sedangkan garis bersilangan satu dengan yang lainnya tidak saling menempel atau melayang. Untuk pengertian garis bersilangan adalah dua buah garis yang tidak terletak pada satu bidang datar, dan apabila diperpanjang tidak akan berpotongan. Contoh konkretnya adalah jembatan penyeberangan. Walau bersilangan, tapi kan salah satunya melayang. Contoh lainnya adalah rel kereta api yang melintas di atas jalan raya. Hati-hati ya kalau lewat di bawahnya. Terakhir atau yang keempat adalah garis berhimpit. Namanya saja berhimpit, pasti kedua garis itu saling menempel satu sama lain. Pengertian garis berhimpit adalah dua buah garis atau lebih yang saling berhimpit dan terletak pada satu garis lurus, di mana akan terlihat saling menutupi. Contohnya ketika kalian lihat jarum jam yang menunjukkan pukul 12, tapi jangan 12 malam ya, takutnya horor. Contoh lainnya seperti kabel yang semrawut ini. Sekarang yuk kita kembali menyusuri jalan X Ring Road. Bisakah kalian temukan contoh penerapan hubungan dua garis di sepanjang jalan X Ring Road ini? Kita lihat ya. Yang pertama ada garis sejajar. Bisa kalian lihat pada dua buah lajur yang berlawanan arah ini, keduanya dipisahkan oleh separator yang cukup lebar dan keduanya saling berdampingan. Yang kedua yakni saling berpotongan. Bisa kalian lihat pada perempatan jalan ini. Lanjut yang ketiga yakni bersilangan. Ada pada contoh underpass ini. Walaupun terlihat berpotongan, namun keduanya tidak berada pada satu bidang. Yang satu di bawah dan satunya di atas. Terakhir yang keempat yaitu saling berhimpit. Dapat dilihat pada jalur cepat dan jalur lambat, di mana keduanya saling menempel. Yogyakarta adalah kota yang indah. Ayo jaga kebersihannya, keramah tamahannya, dan keasriannya, supaya makin istimewa. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.